بأفعاله وصفاته بل بذاته المطلق. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيد الوجود سيد الكونين جد الحسنين من اسمه في العرش محمود وفي السماء أحمد وفي الأرض محمد وعلى آله وأصحابه الحمادين المجادين المهديين وبارك وسلم أجمعين. ما بعد اللهم علمنا علما ينفعنا اللهم علمنا علما يقربنا إليك اللهم علمنا علما بأننا عبادك بأننا نحن عبادك وأنك ربنا amin ya rabbal alamin bihaqqi sayyidil mursalin. Pada waktu lalu kita mengkaji tentang apa saja yang menunjang futuh pada seorang murid, yaitu dia mengenal apa kelemahan dia, lalu bergaullah dengan orang yang bisa mengobati itu. Maka di judul terakhir yang kita baca, Daruratu Ma'rifatis Salik halahu wa maqamahu wa illa halak. Seorang murid itu mesti mengenal halnya dia. Jika dia tidak mengenal, mesti dia cari guru yang mengenalkan itu kepada dia. Itu yang disebut mursyid, ya. Kalau antum bisa tahu sendiri, ya alhamdulillah, hebat. Kalau bisa sendiri, ya. Dan di situ ada kisah Abu Yazid, ya, yang dinukil oleh pengarang kitab ini dari Al-Manhaj As-Sadid fi Tartib Aqwal ila Yazid. Oke. Dan berkali-kali kita sampaikan, ikhwah yang makan Allah, kita seperti manhaj ulama-ulama Ahlus Sunnah Sufiyah, tidak memandang sebelah mata kepada Imam Ibnu Arabi. Kenapa? Karena dia punya madarikul ulum, epistemologi yang berbeda dengan teolog. Ya. Jika ada ahli kalam, ahli teolog yang menyesatkan beliau, memfatwakan beliau sesat, atau ada majelis ulama yang menyesatkannya, atau ada tokoh tertentu menyesatkannya, kita husnuzan mungkin dia membacanya dengan epistemologi yang berbeda dengan yang dimaksud oleh sang imam, ya. Sang imam gak bermaksud begitu, dia memahami begitu. Dan itulah yang terjadi pada ulama kita juga. Ini unik, ya. Di Aceh itu Syekh Nuruddin Raniri menganggap lebih Ibnu Arabi daripada Hamzah Fansuri. Dan dia menganggap Hamzah Fansuri itu keliru. Tapi pengikut Hamzah Fansuri merasa Syekh Nuruddin Raniri mursyid Qadiriyah juga. Hamzah Fansuri juga Qadiriyah. Bahwa Nuruddin Raniri ini belum usul-usul amat gitu. Jadi saling mengklaim. Jadi konflik hari ini yang ada di ujung Nusantara itu sampai hari ini kita maklumi, karena akibat dari fatwa Syekh Nuruddin Raniri, karya-karya Hamzah Fansuri dibakar, pengikutnya dihukumi, dipermalukan dan sebagainya macamnya. Sampai akhirnya Syekh Nuruddin Raniri kalah debat oleh Syekh Saifur Rijal Al-Minangkabawi, dan itu dibahas dengan apik oleh almarhum guru kita Profesor Az-Zubri Azra. Jadi ada manuskrip dia temukan. Nuruddin Raniri balik lagi ke Ranir, India, karena dia kalah dengan Syekh Saifur Rijal. Ngeri juga namanya, Saifur Rijal. Saya bertanya, kok di Aceh kok yang debat orang Minang, kok yang debat orang India? Ternyata Aceh itu dulu keren sekali, Bu, ya. Itu pusat dari peradaban spiritual, intelektual, dan juga politik. Bahkan
beberapa wilayah pusat-pusat dari Pak Samudra Pasai, Kerajaan Aceh itu, kalau pantai itu ya digali secara arkeologis, meteran pertama itu peradaban modern. Gali lagi Bu ya, setengah meter itu sudah peradaban 3 abad lalu. Gali lagi ketemu bahkan ada sinagog, ada bekas sinagog dulu di Aceh, apalagi masjid, apalagi zawiyah sufi. Bahkan ditemukan Syekh Nuruddin Al-Raniri ini sebagaimana tradisi orang Aceh, termasuk orang yang pertama buka kajian Sahih Bukhari di Nusantara ya. Jadi dengan segala polemik dia dengan pengikut Hamzah Fansuri, kita nashkuruhu ya, syukuran, kita berterima kasih kepada Syekh Nuruddin Al-Raniri yang merasa lebih Ibnu Arabi daripada Hamzah Fansuri. Dan ini kan yang buat bikin Profesor Nugai Balaktas yang di Malaysia, Istak, itu gergetan dengan bukan Nuruddin, dia lebih cenderung kepada Hamzah Fansuri ya. Itu yang dulu saya baca, mungkin beliau berubah, saya nggak tahu ya, silahkan dikoreksi kalau berubah. Termasuk Bu ya, buku favorit kita dari kita nyantri dulu, I'tiqad Ahlus Sunnah karya Syekh Sirajuddin Abbas, Syekhul Masyayikhina. Saya termasuk orang yang takjub kepada beliau, dan banyak cara berpikir beliau yang mempengaruhi kita. Orang belum mengerti LC itu belum ada tuh, dia sudah keliling ke Timur Tengah dan pulang bawa sekepok-sekepok kitab yang berjilid-jilid kitab. Alamah, apa kata guru kita dulu Syekh Saifuddin Amsir, Allah yarham, aneh orang Padang tuh katanya, ada orang alamah di sana, kok nggak mereka ambil dari dia? Kok malah kami yang menikmati keahlusunahan, keaswajaan Syekh Sirajuddin Abbas. Kita akui itu ya. Dan itu jadi materi keaswajaan di NU. Lah, aneh nanya, antum yang tamatan tarbiyah nih, ada nggak materi kepertian di MTI? Kan nggak ada. Meskipun itu ada yang perlu dikoreksi ya. Dia menganggap Syekh Siti Jenar dan Ibnu Arabi itu Syiah. Itu keliru. Imamuna Ibnu Arabi imamu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun ketika dia berbicara tentang bab wujud, dia bukan bicara bab kalam, dia berbicara bab ma'arif zauqiyah. Ini juga dengan salah cinta dan ta'zim kita dengan Syekh Said Fodah ya, hafizahullah, lakin nahnu nukhalifuhu fi hadzal bab li'annahu yufti bidalalatiha Syekh al-Akbar Ibn Arabi wa yankul asma' man yukarfirunahu wa yudallilunahu, wa hadha mawqifun 'indana yani mawqif ghairu musib ya, wa nasallallahu afwa wal afiyah. Ya, bahkan beliau menyebut Syekh al-Jum'ah itu ketika mengatakan husnuzonlah dengan wali, itu dikritik sama dia. Kalau kita balik dia, kita husnuzon kepada Syekh Said Fodah karena dia seorang mutakallimin, dia menggunakan pendekatan akliyah. Sedangkan Ibnu Arabi pendekatannya bukan akliyah, pendekatan dia zauqiyah. Maka mau wahdatul wujud, mau ityal, mau hulul, kalau di bab zauq mafi muskilah. Bab rasa, ini cuma dirasa kok. Nih perhatiin, akidah Ahlus Sunnah kaidahnya apa? Al-ma'rifatu ghairu i'tiqad, al-ilmu ghairul i'tiqad. Ilmu itu lain dengan akidah. Apa yang kamu yakini belum tentu kamu, apa yang kamu ketahui belum tentu kamu yakini. Ini Ahlus Sunnah. Kalau Abu Huzail al-Allaf ya, Abu Ali al-Jubai, ayah sambungnya Imam Asy'ari, menganggap ma'rifatuka bi syai' i'tiqaduka bihi. Pengetahuanmu terus satu itu adalah keyakinanmu, i'tiqadmu. Itu yang dibantah oleh Imamuna Ahlus Sunnah Abul Hasan al-Asy'ari. Sama, al-ma'arif az-zauqiyah ghair i'tiqad. Inilah mauqif ya Imam Ahmad Sirhindi qaddasallahu sirrahu, imam dalam Ahlus Sunnah
tarekat Naqsyabandi yang disebut Mujaddid fi al-Thani, Mujaddid pada abad ke-12 Hijriah di India. Imam yang sanad Bukhari kita salah satunya ke beliau, ternyata sanad zikir kita juga ke beliau. Beliau memisah dan mengatakan wahdatul wujud yang dipelopori oleh Ibnu Arabi itu bukanlah makom yang tertinggi, masih ada makom, berarti dia berbicara bukan bab akidah tuh, ini hanya makomat akhwal. Yani la'alla sawab ma qama bihi Sidi Ahmad Sirhindi walaysa ma fa'ala bihi al-Biqai wa qallada bidzalika ahlul asr fi takfiri hadha syekh, ya. Jadi teman-teman ayyuhal ikhwah, sebenarnya itu makanan kita di kampus dengan segala ego intelektual orang kampus. Tapi yang ngerti Ibnu Arabi itu bukan orang kampus. Yang ngerti Ibnu Arabi itu orang surau, orang zawiyah, orang ribat, orang-orang praktisi tasawuf. Cuma buku-buku beliau dikaji oleh intelektual yang epistemologi mereka bukan rohani, zauqiyah. Epistemologi mereka apa? Nazari akli. Praktisi pun jarang. Kita jarang ketemu dokter, profesor, mursyid itu jarang. Ya. Yang ada seperti satu profesor, dia bilang, saya baca Ibnu Arabi kayaknya keren banget ya. Kadang nih Ibnu Arabi ini feminim, kadang dia maskulin. Saya pusing dengan Ibnu Arabi. Lah ngapain ente jadi profesor Ibnu Arabi, ya kan? Berarti profesong itu. Ya. Malu-maluin. Dan yang paling menarik Bu ya, ada di Eropa, di Prancis, rumah Ibnu Arabi. Kakeknya, bapaknya, anaknya, semua penulis Ibnu Arabi. Wabihi rafa'allahu aqwama, wabihi adallallahu aqwama, wa ahanallahu aqwama, wa syarrafallahu aqwama. Jadi asbab beliau ini ada orang yang diangkat, ada yang dijatuhkan, ada yang kepleset, ada yang sok-sokan, ada yang emosi. Ya, semoga kita termasuk orang yang bersanad kepada beliau secara hissi dengan sanad ijazah, secara akli dengan pemahaman, tajribah secara pengalaman, dan secara ruhiyah secara zauq, ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tidak mengklaim kita ini paling Ibnu Arabi, paling Asy'ari, paling Naqsyabandi, paling Syazili, paling Muhammadi, enggak. Kita sedang berusaha untuk mendekatkan diri kepada yang benar, bukan merasa paling benar. Insya Allah. Jadi kalau ada orang mengkafirkan Ibnu Arabi, sama maklum aja ya, mungkin dia salah kamar, ya, salah kamar. Dan gak usah debat juga, karena kalau antum yang debat sama dia kalah pasti, ya. Lo kenapa? Udah baca belum Al-Futuhat Al-Makkiyahnya yang 9 jilid itu? Udah baca belum? Lah belum, ngapain debat? Berarti mendebatkan kata guru, kata guruku, lah itu namanya fanatisme. Gak usah, ya. Kita berharap tidak ada yang fanatis. Kalau ada yang berselisih paham sama kami boleh, silakan, tapi tetap berjamaah. Ini baru beda dikit langsung mukhalafatul mazhab wa mufaraqatul jamaah, ya. Beda pandangan, dan kita semenjak hari ini beda jamaah. Emang begitu amat ya? Lakum dinukum, sampai ada yang begitu. Urusannya begini, lakum dinukum waladin, ente menganggap aneh murtad. Dan ini Bu ya, epistemologi ini tolong di-share kepada para peneliti-peneliti aliran-aliran keagamaan, mufti-mufti, komisi-komisi fatwa di MUI, di Tarjih, di NU itu apa, Basul Masail, PRT apa ya? Hisbah, Darul Ifta, Majelis Ifta, kirain Darul Ifta kayak Mesir aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhin Nabi SAW wa ila ruhi Syekh Masyayikhina Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani wa Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki qadasallahu sirrahum al-aziz wa bi asanidihima ila
Al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi Qaddasallahu sirrahul aziz. Al-Fatihah. Kabar gembiranya tadi yang kita kirimin Fatihah, bagi yang mengkafirkan Ibn Arabi, ceklah sanad guru ente, ya. Atau jangan-jangan ente nggak baca sanad guru ente, bahwa Syekh Yasin Al-Fadani, Abuya Said Muhammad Alwi-Al-Maliki, yang sekarang kan muridnya banyak yang mulai ada yang suka takfir. Saya heran ini, kok ada orang Rusaifah mentakfir ini? Apa dia nggak baca bukunya At-Tali' As-Sa'id, sanadnya Abu Yasin Muhammad Al-Maliki. Coba cek sanad Sunan At-Tirmizi. Nah, yang diajarkan Buya Asfi setiap hari, berapa hari Buya? Kapan suka-suka Buya? Kapan harinya suka-suka Buya Asfi. Itu sanad kita melalui Al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi, ya, bukan melalui tokoh-tokoh lain, nggak lewat Ibnu Taimiyah, ya, bukan juga lewat Imam Asy'ari dan Maturidi, lewat siapa? Ibnu Arabi. Dan itu sanad yang dipakai oleh Syekh Ihsan Jampas Kediri dan juga Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, ya. Makanya perlu mengenal guru supaya jangan sembarangan mengkafir-kafir, menyesatkan orang. Siapa tahu ente mengkafirkan sanad kakek guru ente sendiri, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala alamatul ghina billah. Fi mukri wala ma fi? Fi mikrofon Zaid. Iqra. Buya Yuna, fadal. Selamat sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina muttasil ila Imam Ibn Arabi Qaddasallahu sirrahu. Qala alamatul bina'i billahi ta'ala. Wa qala kullu muridin idda'al ghina'a billah walam yajidhu 'indahu fahuwa kadhibun. Terjem. Ini bab yang ke-57. Tanda-tanda orang yang cukup, yang merasa cukup dengan Allah. Wa qala, berkata Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirruhu, kullu muridin, setiap murid yang mendakwakan kalau dia itu sudah cukuplah Allah, merasa cukup dengan Allah, walau yajidu, tapi padahal dia belum merasakan hal itu atau belum menemukan Allah itu indahu, di sisinya, maka dia adalah seorang yang pembohong. Wa kullu muridin idda'a ar-rukuna ilal asbabi wajada bima indahu fahuwa ghaniyun billah wala ya'rif. Dan setiap murid yang mendakwakan ar-rukuna ilal asbab, dia cenderung kepada asbab atau masih di maqam asbab, wajada bima indahu, tapi dia menemukan maqam itu di sisinya. Wajada wala wajada bima indahu, dan jada bagus. Dia memperbaik atau memperbagus hal asbab itu di sisinya, maka sejatinya dia adalah orang yang ghani billah. Jada yani istaghna bima indah, mencukupkan diri, merasa cukup. Dan dia merasa cukup dengan apa yang di sisinya. Fahuwa ghaniyun billah, maka dialah orang yang cukup atau yang ghani dengan Allah, orang yang kaya, maksudnya yang butuh kepada Allah. Wala ya'rif, dan meskipun dia belum menyadarinya. Wa alamatul ghina'i billah izzatun nafsi amma fi aidin nasi qalbihi wa bi dhiddi dzalika al-ghina' bil asbabi.
Dan adapun tanda seseorang yang merasa cukup dengan Allah adalah izzatun nafsi, merasa jiwanya merasa tidak bergantung dari apa-apa yang ada di sisi manusia, fi qalbihi, di dalam kalbunya. Dan lawan dari hal itu adalah membutuhkan atau merasa butuh dengan asbab atau bergantung kepada asbab. Wa dzalika li'anna al-haqa'iqa tu'ti. Nah, hal itu disebabkan karena sesungguhnya hakikat itu akan memberikan annal istinada ilal azizi yurithul izzata wala aziza illallah atau illa lillah illallah. Karena sesungguhnya al istinad ilal aziz, bersandar kepada zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala, itu akan mewariskan kemuliaan, dan tidak adalah yang aziz, yang mulia itu melainkan hanya Allah semata. Wal istinada ila dzalili yurithu dzillata wala dzalila illa al khalqu. Nah, kemudian bersandar kepada sesuatu yang hina atau makhluk itu akan mewariskan kehinaan, dan tidak adalah yang hina melainkan hanyalah makhluk semata. Faman ikhtara al-'izza 'ala al-dhulli faqad ikhtara al-haqqa 'ala al-khalqi. Maka barang siapa yang memilih kemuliaan daripada kehinaan, maka sungguh dia telah memilih al-haq, Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan makhluk. Sudah paham? Kalau sudah kita lanjut. Kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu muridin idda'a al-ghina'a billah wa lam yajid indahu fahuwa kadzib. Orang yang ngaku dia sudah cukup Allah saja, tapi ketika dia diuji dengan krisis ekonomi, diuji dengan pandemi, ternyata ritual-ritual dia selama ini tidak ada yang tembus sampai ke gantungnya, sampai ke parunya, sampai ke kolbunya, sehingga dia masih galau. Padahal kalau benar dia kekasih Allah, la khaufun alaihim walahum yazanun, nggak ada galaunya, nggak ada sedihnya, kok ini malah berlarut-larut sedihnya dan berlanjut kegalauannya, ketakutannya. Kita kan nggak tahu habis ini ada pandemi lagi, Bu, ya. Wallahu a'lam ini. Wallahu a'lam ini. Apalagi presiden kita strike gitu kan. Ya, sudah mulai mendekat ke Rusia, ya. Kita khawatir ini. Kita senang sih dia punya pendirian gitu, mulai dari mobil aja langsung mau, ya kan. Cap jempol itu. Cuma kalau karena sistem ini udah sistem global, kalau nggak ngikutin mereka, kita bisa dihancurin. Tapi kita doakan semoga pemimpin kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, udahlah demo-demo lagi, udahlah bersatulah ya. Ya, bersatu kita berenergi, keadabannya lebih tinggi daripada kegelapan hati yang suka bertengkar. Ya, kecuali antum punya agenda politik sendiri. Kita nggak lawan juga, emang bagian dari demokrasi, tapi jangan bikin demokrasi. Setiap murid yang ngaku dia cukup dengan Allah, ya, Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Ya, benar Allah Maha Besar. Benar Allah Maha Besar. Ayo kita uji. Nggak dikasih makan 2 hari cukup kan? Bisa nggak? Allah Akbar, Allah Akbar, cukup nggak? Sanggup nggak? Gimana? Ya, antum kita ajak nih safar, disuruh nunggu sebentar bis, telat 2 menit udah ngeluh, ya kan? Gimana ini? Nggak profesional ini, begitu. Baru telat 2 menit udah begitu, ya kan?
Banyak orang begitu, nggak kenal dia mau ustadz kayak apa, kayak sama aja, karena kebiasaan ngomong buruk. Nah, di kolbunya dia membiarkan ada kegelapan itu bertebaran. Dan ini terjemahan apa yang di sini? Kapan? Kalau mau tahu isi plastik itu apa, pencet dia, nanti keluar isinya. Nah, pencetan itulah masalah. Pencet dikit, keluarnya kata-kata kasar, kesel, kritik. Kritik itu yang membangun. Kalau kritik yang bikin orang nggak enak dengar, nggak usah. Ya, kul khairan au. Yes, itu tantangan dari Rasulullah loh. Kalau benar kamu beriman kepada hari akhir, kalau yakin kamu Allah tahu yang diomongin, kalau kamu yakin kalamu pasti dihisap huruf per huruf, jaga dong omongannya. Gitu. Dan perhatiin. Nah, kita ini kan banyak majelis nih. Hati-hati antum. Jangan pernah majelisnya merasa lebih tinggi dari yang lain. Ya, apa kata Nabi? Ya, kafa bisyarri ayyahqira, ya, kafa bil mar'i syarran ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah orang berhati busuk, berakhlak tidak benar itu dia menghina, merendahkan sesama saudara muslim. Perhatiin antum. Katanya ngaku belajar thariqah, belajar ilmu kewalian, dapat tugas kewalian, pret namanya itu. Beda sedikit udah merendahkan. Dapat amanah sedikit dari guru sudah merasa sok penting. Apa-apaan itu? Ya, nggak begitu sahabat-sahabat Nabi dibimbing oleh Rasulullah SAW. Dan sahabat Nabi nggak begitu sikapnya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau benar-benar al-ghina billah, ya, cukup dengan Allah. Ini kan makomnya Sayyidina Khalil Ibrahim nih, ya. Nabi Ibrahim ditawarkan bantuan oleh Sayyidina Jibril. Mau nggak musuhmu itu aku hancurkan? Jawabnya apa? Cukuplah Allah. Antum lagi nggak makan nih, duit lagi nggak ada nih, tahu-tahu datang khodam dari langit, ya kan? Atau dari gunung mana? Khodam gaib nih. Mau nggak kamu cara menarik duit? Gimana jawabnya? Wih, ternyata ini rahasianya, aneh nggak minta-minta ke orang, katanya. Lah, nggak minta ke orang, mintanya ke khodam. Sama aja. Ya, nanti ada duit di bawah kasur. Ya. Nggak minta ke manusia yang zahir, makhluk yang zahir, ente minta ke makhluk yang tidak tampak. Lah, apa bedanya? Oh, ini karomat aneh nih, astagfirullahaladzim. Emang karomah begitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi makom al-ghina billah, merasa cukup dengan Allah itu bukan makom iddia yang diaku-aku tapi dia realita. Ya. Kalau orang merasa cukup dengan Allah, dia dipuji, dia nggak melayang. Dia dicaci, dia nggak rontok, nggak jatuh. Gitu nggak? Udah begitu belum? Dipuji seneng, ya. Senyum boleh, tapi merasa berhak dipuji jangan. Kapan kita boleh senang dipuji? Idza ra'aina annal mahmud al-haqiqi huwa Allah. Kalau kita melihat yang dipuji dia sebenarnya adalah kebaikan-kebaikan Allah yang Allah limpahin ke kita. Ini wajah siapa yang ciptain? Ada yang melukis wajah anaknya? Ya? Ada yang melukis mukanya sendiri? Apa emang lahirnya begini-gini aja? Jerawat, kan pengennya kita dia nggak nongol-nongol kan? Udah dikasih apa lah gitu ya. Sampai ada yang orang kalau lagi punya penyakit atau punya masalah, logikanya nggak jalan. Apa kata temannya? Kalau jerawat mah gampang, pakai softtek katanya.
kasih. Banyak yang begitu waktu kita sekolah dulu. Ya, itu kan udahlah apa tuh, jorok. Astagfirullah. Makanya latih akal itu di saat kita lagi senang supaya mempersiapkan waktu yang lagi sakit. Jadi kalau lagi sehat rawat akalnya, kalau lagi sakit dia nggak kejepit. Coba lihat nanti orang kalau sakit, kenapa sering datang ke dukun? Karena dia nggak belajar akidah yang baik waktu sehat. Maka mumpung masih kuat badan begini, rawat baik-baik. Nanti siapa tahu lagi nggak bisa, lagi hidupnya susah. Jangan terjebak sama pinjol, ya kan? Ya, jangan sampai ya. Nggak boleh. Jangan sampai ada keluarga besar ribet terjebak pinjol. Jangan sampai. Yang ngutang-ngutang ke makhluk aja lah, yang zohir-zohir. Pinjol itu riba modern. Saya menolak fatwa yang mengharamkan produk-produk bank, karena itu nggak ada di zaman Nabi. Tapi kalau pinjol persis seperti riba jahiliyah, coba modelnya agak sedikit dimodernkan. Kalau bank nggak, lihat kajian-kajian kita yang lama ya, udah lama itu Buya. Tapi Buya Aldo kan orang MUI, kayaknya beda mazhab kita ini. Kita ini takzim ke MUI ya, sepakat ya, kita takzim kepada tapi boleh beda nggak ya dengan MUI? Boleh. Jangankan MUI, Imam Syafi'i beda dengan Malik ya, beda dengan. Masih ingat gak Buya Syekh Yusri? Apa kata dia? Menurut saya sholat Jumat berdua doang sah. Wa ana Syafi'i, mazhabku masih Syafi'i, nggak keluar Syafi'i, katanya gitu. Yukhalifu jami'a Syafi'iyah. Semua orang Syafi'i beda, beliau mukhalafah, beliau berselisih. Tapi kata dia, saya nggak keluar dari Syafi'i. Begitu orang kalau faham, dia tahu perbedaannya itu kan perlu membuat dia keluar dari mazhab dia. Nanti baru beda tugas, beda faham dikit, antum sudah mukhalafah, sudah mufaraqah, keluar dari majelis. Ya, saya rasa mungkin kita yang salah didik kali dia. Ya, maafkan kita yang kurang benar mendidik antum ya. Baru dapat ilmu lagi, dapat kesibukan baru di majelis mana, akhirnya nggak mau lagi ngaji ke sini. Bahkan sampai ada kalimat-kalimat kalau buya-buya ini orang terhijab semua. Ya iya, emang antum harus terhijab. Itu udah benar. Cuma bagi mereka kalimat itu penghinaan terhadap gurunya dan dia terima. Dia nganggap makom dia lebih tinggi dari gurunya, minimal setara. Tapi kalau ente mau faham, semua kita ini masih berhijab. Hatta Nabi Muhammad SAW terhijab daripada Allah. Kalau nggak terhijab, man Muhammad wa man Rabbu Muhammad. Ya, kalau nggak ada hijab, nanti orang bingung. Seperti ketika disingkapkan hijab sifatiyahnya Allah pada diri Sayyidina Isa, akhirnya orang mengira Sayyidina Isa itu Tuhan. Ya, padahal Sayyidina Isa selama-lamanya jadi hamba Allah. Jadi kalau orang takzim ke beliau karena melihat sifat Allah, itu bukan menyembah Nabi Isa. Coba perhatiin, lebih mulia Nabi Isa apa Ka'bah? Lebih mulia Nabi apa Ka'bah? Antum sujud ke Ka'bah apa sujud ke Allah? Kenapa kita sujud ke arah Ka'bah? Karena Allah bertajalli dengan azamahnya. Makanya kalau masuk ke Masjidil Haram doanya Pak, Allahumma zidhu tasyrifan wa ta'ziman. Jadi yang kita sembah sifat azimnya Allah, bukan si Ka'bahnya. Coba cek, para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Itu sujud sembah Nabi Adam atau menghormati ilmu yang ada Allah tajallikan pada diri Nabi Adam? Ya, ini kan masih ada yang memperkarakan saya nih. Ya, nggak paham juga dia. Potongan di kajian Raffi Ahmad masalah saya menjelaskan
tentang Imam Al-Jili tentang la ilaha. Apa makna la ilaha illallah menurut Imam Al-Jili? Itu makna kembali ke teks asal, bukan makna teologis kalami. La ilaha, la apa itu Bu Yunal pakar nahu? La nafiyatul lil jins. Maka dia menafikan semua yang masuk ke dalam jenis Tuhan. La ilaha, apapun yang Anda sebut Tuhan maka tiada kecuali Dia hanyalah Allah. Maka Al-Jili di jilid 2 Al-Insan Kamil mengatakan, ketika orang menyembah berhala karena dia berharap ada rezeki di situ, maka dia menyembah sifat Allah memberi rezeki, tapi dia tidak menyembah Allah secara utuh dan menjadikan berhala sebagai perantara. Di situ kenanya. Ya. Ada yang menyembah bintang karena dia mengira bintanglah yang menurunkan hujan. Ya, munazzilul ghais. Jadi dia nggak menyembah Allah secara utuh. Lalu ujung-ujung boleh mengatakan ya ahli kitab juga sama. Kita menjelaskan begitu. Jangan-jangan udah dibahas sama kawan-kawan Buya lagi, Buya Aldo. Teman-temannya sudah bahas belum video aneh itu? Ya. Kurang silaturahim tuh ya. Tapi kalau kawan-kawan Buya di MUI mau tabayun, monggo silakan datang ke sini, kita jawab ya. Cuma aneh nggak akan datang ke sana ya, karena kita nggak pernah ngajak mereka debat tuh. Kalau mereka meneliti ya datang sini lah, masa yang diteliti datang ya kan, enak bener ente. Kecuali kita pengurus, tapi kan kita nggak pengurus dan emang nggak mau juga jadi pengurus. Buya aja jadi pengurus tuh ya. Oke. Wa kullu muridin idda'a rukun lil asbab wajada bima 'indahu fa huwa ghinan billah. Ada orang dia dengan kerendahan hatinya mengatakan saya mah orang masih bergantung dengan asbab. Tapi ketika kita cek dia punya masalah, dia tidak mengadu kecuali hanya kepada Allah. Berarti dia sebenarnya sudah masuk pada maqamul ghina billah, merasa cukup dengan Allah meskipun dia nggak sadar. Daripada ngaku-ngaku, mending yang begini. Maka guru kami dulu berkalam, apa kata beliau, kalau 4 zikir Allah di qalbu, lataif, nafi isbat dan wukuf itu ditalkin guru, dikasih namanya, disebutkan cara-caranya sebelum zikir. Tapi kalau muraqabah aqrabiyah, rasa dekat, rasa ma'ayyah bersama Allah dan terus sampai ke makom yang di atasnya, kata guru kita nih, biarkan rasa itu Allah beri dulu padanya, baru kita kasih nama gitu ya. Nanti kalau suluk antum paham ya. Kalau ya suluk ini ada 2, ada suluk formal. Kalau kayak aneh ini suluknya formal. Kalau antum kan hebat, nggak perlu formal, suluknya di dalam keramaian. Ya, al-khalwah fil jalwah ya. Ya, antum suluk dalam keramaian, wusul kepada Allah. Kita udah formal aja belum nyampe-nyampe. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa alamatul ghina billah izzatun nafs. Apa ciri orang betul-betul sampai kepada maqam al-ghina, merasa cukup dengan Allah? Ciri indikatornya sederhana sekali. Ini bacaannya bisa 2 Bu ya, izzatun nafs atau iffatun nafs. Izzah artinya dia tetap tegar meskipun tidak makan dari punya orang. Kalau iffah dia menjaga kehormatan diri. Nah, perhatiin, kita nggak ngambil punya orang, nggak minta ke orang karena
Malu ke orang itu atau malu ke Allah? Yang mana nih? Malu ke orang. Ya, makanya belum jadi wali Allah. Wali-wali Allah seperti Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, la as'al bima fa'idin nas. Aku tidak meminta, tidak mau mengambil yang di tangan orang. Kenapa? Malu kepada Allah. Bukan malu ke gitu. Beda ya? Beda. Minta-minta itu mesti ya minta-minta. Nabi SAW kan dikasih hadiah yang banyak ya. Nabi dikasih hadiah. Tapi antum perhatiin. Gimana ayatnya ya? Inna fil jannati, surat apa, Zariyat ya. Inna fil jannati, gimana ayatnya? Sesungguhnya innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang muttaqin itu di kebun-kebun dan mata air. Innal muttaqina fi jannati wa uyun wa bil ashari hum yastaghfirun, ya. Pada waktu sepertiga malam terakhir mereka bangun dan minta ampun kepada Allah. Orang-orang lagi tidur. Nih bukti muttaqin itu orang yang menjaga hatinya. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Ketinggalan satu ayat ya. Ya. Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit dari malam yahja, ya. Tapi yang ayat ini yang paling penting tadi itu. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka sepertiga malam terakhir mohon ampun kepada Allah. Dan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta mereka ada hak bagi orang yang minta dan tidak minta-minta. Semoga nanti di Ribat ada satu badan khusus untuk badan charity, Bu ya. Cuma Ribat lagi butuh dicaritiin. Ya, lagi perlu bangun surau kita ya. Suraunya bukan untuk buya-buya ini. Duitnya bukan dimakan sama mereka-mereka. Duitnya untuk tempat antum suluk juga sama ngaji. Karena sekarang mobilitasnya terlalu, ini aja udah nggak muat ya kan. Insya Allah yang hari Jumat nanti dibagi dua di atas. Di atas ada buyanya, di bawah ada buya juga. Jadi biar adil ya. Hari Jumat kalau rame, Bu ya, kan lebih enak ya, laki-laki pisah sama perempuan lagi zikir kan enak, karena bau mereka beda ini. Sepakat ya, biar nggak ikhtilat. Walaupun zikir kita sudah lembut, tapi kadang-kadang kalau lagi ahwal kan bisa pingsan ke kiri dan ke kanan, Bu ya. Terjatuhnya ke dada sang emas lagi. Ama neng, aduh gawat, jadi ikhtilat jadinya. Bukan kasyaf Rabbani nanti ya, kasyaf Tony kasyaf Saitoni. Wa bidziddi dzalikal ghina bil asbab. Kebalikan dari itu, orang merasa cukup dengan asbab. Contoh gini, guru kasih kepercayaan, nak ini tugas. Apa kata dia dalam hati? Waduh, gimana kerjaan ntar, gimana anak bini ntar, nah gitu. Dia nggak percaya dia sama gurunya. Sama guru juga percaya, gimana sama sang maha guru Rasulullah SAW. Ya, bayangin coba, sahabat Nabi suruh Sayyidina Ali, ya Ali, ya, ya Ali, ya, izhab ilal Yaman, qum ilal Yaman. Kamu itu dia nggak ngerti Yaman itu apa, berangkat aja. Kalau Rasulullah mengatakan berangkat deh. Di saat yang waktu yang lain, di perang yang sangat berkelas ya, Sayyidina Ali sudah siap-siap dengan pakaian perangnya semua, udah di atas kudanya. Tiba-tiba Nabi suruh turun, turun. Sahih Bukhari. Ama tarda an takuna bimanzilati Harun min Musa. Ridhokah engkau setara, engkau seperti fungsinya, tugasnya seperti tugas Sayyidina Harun kepada Nabi Musa.
Akhirnya Sayyidina Ali yang tadi menggebu-gebu mau jihad, turun dia. Siap wahai Rasulullah. Ya, akhirnya disuruh jaga Madinah. Jadi Sayyidina Ali itu pernah jadi PLT-nya Nabi Muhammad SAW. Wajar jika sebagian sahabat pro kepada Sayyidina Ali ketika Nabi wafat. Tapi kan dalam bab senioritas, junioritas, ini jadi konflik interest di antara sahabat. Untungnya di dalam akidah Ahlus Sunnah, politik itu diatur oleh Islam, tapi politik itu tidak sesuci kitab suci. Maka boleh berbeda dalam bab politik, ya. Maka sahabat-sahabat sudah ngajarin kita perbedaan itu. Oke, kembali ke sini. Li'annal haqaiq tu'ti, karena hakikat itu hakikat dari al-ghina billah. Orang yang merasa cukup kepada Allah, maka akan mendapatkan ini seperti hasil hikmah dari dia bermu'alimi atau hikmah dia mengalami suatu kejadian. Jadi hikmah ini bisa didapat dengan proses tawajuh, rabitah, muhadatsah khidriyah, koneksi batin, telepati kalau bahasa orang dulu. Ya, kalau kita bukan sebut telepati, biar telekolbi, sama tele sirri, tele ruh dengan Allah, biar. Kalau sir dengan sifat Allah. Kalau telekolbi, bisa sama kolbu-kolbu kita ini. Bisa. Ya, maka Bu Yasmin kan sering lagi pengen apa, tahu-tahu sampai di tempat itu orang lagi bawa itu. Ya, maka Bu Yasmin nggak boleh pengen banyak-banyak. Takutnya diadain Allah di situ. Ya, Bu ya. Madu boleh, Bu ya. Madu boleh. Gula boleh, Bu ya, boleh. Jangan dulu ya. Annal istinad ilal aziz yurithul izzah. Menyandarkan diri kepada atau bergantung kepada yang aziz. Aziz itu artinya apa? Mulia, bedanya apa dengan karim? Apa bedanya dengan majid? Maka terjemahan bahasa Indonesia kurang lengkap. Al-Aziz artinya yang maha perkasa, ada arti keduanya yang maha unik, yang maha perkasa dalam kesendiriannya, itu Aziz. Ya, maka yang rohaninya menyandarkan dirinya kepada yang maha unik itu, yang maha perkasa dalam kesendiriannya, dia akan mendapatkan satu sifat izzah. Sifat ini hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya, izzahnya Allah azali, izzahnya kita makhluk. Itu aja bedanya. Izzahnya Allah mutajalli, izzahnya kita al-mutajalla, ya, yang ditajallikan. Wala aziza illallah, pada hakikatnya al-aziz hanya Allah. Tapi di Quran Nabi juga disebut aziz, azizun alaikum, ya kan? Nabi itu disebut aziz juga. Maka ada aziz yang qadim, ada aziz yang hadith, sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi itu perkasa. Ketika Sayyidina Jibril menawarkan, dia nggak mau. Coba kalau antum ditawarkan Jibril, sis, gitu ya, mau nggak kamu biar jodohmu cepet? Aku pelet itu orang, kata malaikat nih misalnya nih, atau kata jin, pasti pada mau. Ayo segera. Pasti begitu. Bakar ya. Coba antum yang cowok-cowok ini diganggu orang, datang makhluk gaib nawarin, bro, itu orang nggak beres tuh, ya, coba-coba ini ente tuh. Terus gimana? Kita bikin dia tabrakan yuk, kita sikat yuk. Ente pasti bilang sikat aja, ya kan? Ya kan? Kalau nggak ada yang begitu malah ente undang, baca hizib hizib Nasr. Pas lagi baca, ya, faktulhu wa ahliku, dibayang-bayangin itu orang, hancurkan dia ya Allah, dibayang-bayangin tuh aja orangnya. Gimana mau jadi pewaris al-waris al-Muhammadi, ya?
Wali-wali Allah ini kan semuanya al-waris al-Muhammadi. Gak mungkin. Beda dikit sudah ngerasa aneh. Wal istinad ladzalil yurithu zillah. Maka jika bersandar kepada makhluk yang hina, maka dia akan mendapatkan sifat hina. Apa ciri hina? Suka cari muka. Diundang penguasa sunengnya bukan main, ya. Tolong Buya, cukup Buya Aldomi yang datang ke penguasa. Nggak usah. Buya Aldomi silakan. Buya Asfi jangan. Dapat undangan nih dari presiden, nggak usah datang. Buya Aldomi wajib datang. Antum Lorali nggak boleh. Ya. Buya Yunal nggak usah. Punya tugas masing-masing. Ya. Nggak semuanya harus kita jawab. Ya. Imamuna Al-Bukhari diundang oleh Raja Bukhara untuk anaknya private setiap hari ngajarin hadis. Apa kata Bukhari? Sampaikan kepada Raja Bukhara, ini sekretaris ini yang ngirim nih, kalau anaknya ingin mengerti hadis, datanglah ke majelisku. Terus singgung itu raja, kan belagu benar kan? Maka kita beruntung hidup zaman sekarang nih. Antum bentak-bentak presiden nggak masuk penjara, nggak dikejar-kejar. Imam Bukhari dikejar-kejar sama si Raja Bukhara, namanya Ahmad bin Khalid. Namanya keren kan? Tapi orangnya nggak keren, Bu ya. Maka Imam Bukhari karena capek dikejar-kejar sampai ke Samarkand, beliau meninggal malam hari, dikubur malam hari itu juga yang kita datang tuh, Bu ya. Maka dikuburnya pun di bawah, Bu ya. Kan itu ada bangunan, itu di bawahnya lagi, Bu ya. Dibuat goa itu di bawahnya. Ya, rahmatullah alaih. Dia capek, dia doa, ya Allah, aku lelah ya Allah. Dina Sapur muridku berkhianat ingin bunuh aku. Tuh Imam Bukhari muridnya khianat mau bunuh dia. Di Bukhara rajanya ingin mencelakakan dia. Akhirnya dia, ya Allah, ambil, jemput aku malam ini juga. Dia usap mukanya, turun dan langsung begini. Husnul habis sholat witir. Sholat witir, beliau kan sholat witir tiap malam. Orang-orang Bukhara itu witir udah kayak sholat wajib. Itu Imam Bukhari itu. Ya antum jangan doa begitu deh, ya Allah sudah capek, jemputlah. Gak dijawab sama Allah. Ente siapanya Allah, ya kan? Imam Bukhari itu pelayan Rasulullah SAW. Maka jika dia berdoa, langsung Rasulullah yang angkat doanya ke atas. Ya Allah, pelayanku minta fasilitas, dijemput malam itu juga. Maka sampai hari ini tempat itu dikenal. Yang menginisiasi siapa? Wali dari Indonesia, Soekarno. Jadi wali itu nggak mesti kiai juga kan? Wali, kenal wali ya. La yarful wali ilal wali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu Imam Bukhari. Bayangin coba, Imam Bukhari nggak bisa ngajar dengan tenang. Maka umurnya pendek juga kan. Tahun 194 meninggal 256. Gak nyampe 70-80 kayak Qutaibah. Paling 60-an tuh ya. Berapa? 61. Masih muda lah itu. Siapa yang 61 di sini ada gak? Udah Ustadz 50 berapa? 56 tuh wajahnya masih seger kan. Nikah lagi juga gak ketahuan tuh. 61 Pak Elang 61. Itu kan wajahnya lebih muda Pak Elang dari Debu Ustadz. Wajar Pak tentara dulu dicelup-celupin masuk samudra Indonesia itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kira-kira kayak sumur Pak Elang inilah Imam Bukhari minta dia dijemput oleh Allah SWT. Wali kutub begitu. Dia hidup, kalau kata Imam siapa Busiri ya tentang Nabi, ka'annaka khuliqta kama tasha, seakan-akan engkau dicipta sesuka-sukamu hai baginda. Pewaris Al-Muhammadi juga begitu.
Al-Waris Al-Muhammadi juga sama, karena mereka pewaris Rasulullah, berarti keluarga Rasulullah SAW. Kalau mereka doa, diangkat oleh Rasulullah, dijemput oleh Rasulullah SAW. Ya, semoga kita termasuk mereka-mereka itulah. Kalau enggak ya minimal jadi muridnya lah ya. Kalau enggak juga menjadi muhibbinnya lah. Ya, kalau murid yang sodik itu di depan beradab, di belakang pun beradab. Dulu beradab, sekarang beradab. Udah nggak ngaji lagi, masih beradab. Itu baru murid ya, ini hati-hati. Kita punya mursyid nih, punya mursyid. Kita dulu beradab sama dia, terus antum ganti guru atau upgrade guru, terus nggak beradab lagi sama mursyid. Beda kalau guru di kampus atau guru sanad hadis, Bukhari tengkar sama Zuhli. Tapi kalau mursyid tarekat nggak ada. Nggak pernah saya dengar murid tarekat ketika dia pindah tarekat lalu menghina guru sebelumnya, nggak ada, kecuali itu murid mal'un, murid yang terlaknat, murid yang mafsul, yang digagalkan. Dia mulai merendahkan gurunya. Ente kalau sama guru begitu aja udah begitu, apalagi nanti sama. Bisa menghargai satu guru, akan menghargai semua guru mursyid. Ya, kalau di kampus bisa mengkritisi satu dosen, berarti bisa mengkritisi semua dosen. Memang itu yang dituntut, kan beda. Itu adab di kampus. Kalau nggak bisa mengkritik, malah marah dosennya sama kita. Kalau di bab thariqah beda, tasawuf lain. Karena bab rasa ini menunjukkan mahabbah dan ketundukan. Tunduknya bukan ke guru sebenarnya, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Faman ikhtara al-'izza 'ala adh-dhulli faqad ikhtara al-haqqa 'ala al-khalq. Siapa yang memilih perkasa dengan makhluk yang hina, dia telah memilih meninggalkan, ya. Oh, kebalik kita kalimatnya. Wal istina la zalila ila al-khalq. Tidak ada yang hina kecuali makhluk. Siapa yang memilih al-izza 'ala dhulli, yang memilih Allah yang maha perkasa dibandingkan makhluk yang hina, dia telah memilih kebenaran di atas makhluk yang batil, ya. Oleh karena itu, kalau kita dihujat makhluk, tapi kita tahu nih, ilmu ini ilmunya Allah, antum ninggalin yang mana? Kalau ambil ilmu ma'rifat, ilmu tarekat, ilmu zikir, disebut sesat sama orang. Kalau ngikutin orang nggak dapat zikir ini, pilih mana? Nggak takut sama netizen, nggak takut sama netizen, ya. Nanti ada fitnah begitu loh, akan berulang lagi. Ujian begitu berulang lagi. Ntar di tag sama teman-temannya, kan sering posting kajian Buya-Buya nih, termasuk saya. Enggak. Nanti kalau ada nih fitnah ke beliau ini, teman kita tahu, ditanya, lu ngaji sama orang sesat ya, gitu. Masih ngaji nggak sama beliau? Emosi nggak boleh ke dia, kan nggak boleh kita emosi. Nggak usah bela-bela, beliau nggak usah. Maka dari awal kita bilang, jika di antara kami ada yang dihina, nggak usah dibela, karena kami nggak perlu bela kalian. Ya, yang kita takutkan murid syak dengan ilmu yang dia dapat. Kapan dia syak? Bukan ketika gurunya dihina, tapi ketika dia dihina karena berguru ke. Kalau antum nih yakin aneh, ya pasti militan. Kalau gurunya diganggu pasti ngelawan ke orang yang ganggu itu. Tapi giliran antum ikut dihina, masih kuat nggak? Di keluarga, di komunitas, saya nggak yakin semuanya lolos. Ya jangan merasa sok penting juga lah. Guru nggak penting, nggak memerlukan murid. Yang memerlukan guru siapa? Murid. Guru itu nggak ada murid, berarti tugasnya selesai. Tugasnya guru ngapain? Ngajar murid. Kalau murid udah nggak ada, tugas selesai. Jadi kita nggak usah marah-marah juga, Bu, ya. Kalau murid udah nggak ngaji lagi sama Bu, ya, kelas ruh, ya, pergi, nggak ada masalah. Berarti tugas kita udah selesai. Tapi pasang adabnya, ya.
silaturahminya dijaga. Kayak kita bilang ke beliau-beliau ini, dulu punya mursyid, ya setiap pulang sowan. Ya, walaupun kita sudah dibukakan, disingkapkan Allah mungkin makomnya sampai di mana, ya, baik perasa kita sendiri atau dia sendiri yang buka, tapi kita harus takzim kepada mursyid. Ini dalam bab kemursyidaan tasawuf ya, mesti. Kalau dia kemudian menjelak-jelakan kita, mungkin kita kurang memberi info ke beliau, sedangkan info yang masuk ke beliau yang tidak baik, ya maka kita yang jadi ngimbanginnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Udah jam 9 ya. Kita loncat dikit kalau gitu ya. Ar-Riyadah wal Mujahadah. Diingetin nanti 2 bab di situ, agak panjang sebelumnya. Ar-Riyadah tahzibul akhlak. Apa yang disebut riyadah? Riyadah itu tahzib, pendisiplinan akhlak, pendisiplinan nafsiyah. Kita nih kalau belum pernah talqin, belum dapat tugas dari Buya, nggak biasa zikir habis sholat malah main handphone kayak orang sok sibuk. Tapi setelah ditalkin Buya berkalam, zikir ya minimal 1000 sehari, itu udah didiskon, ditanggung sama beliau loh sisanya. Aslinya 5.000. Aslinya berapa? 5.000. Untungnya Allah ini maha hebat, ada zikir-zikir tertentu setara 1000, satu napas 1000 gitu. Ada yang dibaca sekali setara 70.000. Untung kalau nggak beres nih beliau nih, oleng nih semua nih. Ya, kalau nggak Allah lipat gandakan beberapa itu. Contoh Quran, kulhu itu setara dengan 1/3 Quran. Itu filosofinya di situ, kaidahnya di situ. Kalau Sidi Ahmad Tijani mengatakan sholawat Fatih setara dengan khataman dalail berapa ribu kali gitu. Tapi itu ada syaratnya. Syaratnya hudurul qalb. Ya, hudurul qalb, hatinya hadir. Coba antum cuma zikir 1000 loh. Ini sudah mulai dirapin kan? Sudah mulai punya buku diary salik kan? Jangan merasa salik ya. Walaupun punya buku diary, itu latihan ingin menjadi salik. Jangan sebut diri salik. Sebut diri kita ini jiwa yang berperangai seperti binatang ternak, binatang buas, setan yang penipu, pengkhianat ulung. Sebut diri kita begitu, yang perlu dididik. Jangan sebut diri kita udah beres. Nggak ada diri yang kita beres, termasuk saya sendiri. Ya, makanya walaupun udah jadi mursyid Bu ya, wajib berjamaah. Karena mursyid kalau dia sendiri, nanti dia suka cubit-cubitan Bu ya. Ya, jadi nakal dia nanti. Ya, agak mengerikan ya. Maka pengalaman di situ kita melihat kejadian-kejadian yang kemudian alam yang terbentang kita jadikan guru ibrah. Ya, makanya diribat jadi kemursidan itu lembaga, bukan personal. Itu. Jadi yang bergerak itu sistemnya, bukan figurnya. Jadi jangan bingung, oh saya ditalkin Buya Aldo, saya ditalkin Buya Yunal, saya ditalkin Buya Asfi. Nggak usah khawatir, itu dihitungnya sama, dihitungnya satu sistem. Oke? Ini yang dulu dikembangkan oleh Maulana Khalid Al-Baghdadi. Beliau mengijazahkan ratusan murid, tapi sistemnya satu, disebut Khalidiyah. Ya, jadi nggak usah bingung ya, walaupun cara-cara beliau ini agak beda-beda. Beda kan orangnya? Ya pasti suaranya juga beda, ya kan? Istighfarnya juga udah beda irama sudah. Apalagi udah masuk ahad zatullahnya tuh. Wal mujahadah ya, riyadah itu penciriannya diulang, pengulangan dengan angka tertentu. Jadi ini jawaban bagi yang masih mengejek, menghina zikir dengan angka. Zikir dengan angka hanyalah tahzib, latihan. Sedangkan maksud dari zikir itu zikran katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya. Maka zikir 1000 bukan batasan. Kalau sanggup lebih-lebihin, tapi jangan berlebihan. Mentok-mentok 5000. Nanti sampai
Buya berikutnya memberikan kurikulum berikut, baru lanjut lagi. Itu suaranya kok mirip aku itu. Wal mujahadatu hamlun nafsi 'ala al-masyaq min al-ju'i wal 'atash was-sar wal 'ida wal khalwah. Sedangkan mujahadah, apa perbedaannya dengan riyadhah? Mujahadah itu kesungguhan, keteguhan hati. Kalau riyadhah disiplin mengulang itu namanya Kalau mujahadah keteguhan hati. Misalnya kalau lagi suluk, nabati atau hewani makan, nabati, tapi nanti di hari tertentu kita rayakan makan daging. Teman kita ustadz Bu ya, nggak bisa makan daging. Oh ternyata dia nggak mau suluk bukan karena apa-apa, karena nafsu makannya besar. Akhirnya kita bilang, ya udah ente makan daging, mau nggak? Wah ini sibuk, intinya nggak mau. Ya kalau orang kita ini makan daging kan beda kayak orang Arab sama Uzbek ya kan. Kita kemarin 3 jilid Bu ya makan dagingnya, nggak kuat. Jilid pertama udah KO. Padahal badannya kecil-kecil kan, gedean badan kita. Ternyata kita gede sama nasi. Kalau mereka gedenya sama daging, beda. Pantesan suka marah-marah ya kan. Kalau Indonesia kan nasi, ya nunduknya kayak padi. Ya. Masih makan padi aja udah demo mulu. Mujahadah itu keteguhan jiwa hati dalam menanggung manjanya jiwa kita. Ketika lapar, ngeluh nggak? Mundur nggak? Wal atash, apa arti atash? Haus, ngeluh nggak? Mundur nggak? Wasahar, diajak begadang ya, ngeluh nggak nih? Aneh muluk yang dapat tugas baca Quran. Nah kan begitu kan kemarin. Jangan begitu ya, harus diperbaiki segera kalau ada yang begitu. Wasahar, disuruh begadang biar khatam 11.000 zikir. Aduh sakit kaki gitu. Kalau urusan dunia ente sakit-sakitan mau, ngutang aja mau. Masa urusan akhirat, nahan kaki kesemutan dikit gak bisa tahan 10 hari aja gak bisa. Ya sudah, mungkin suluk ente dalam keramaian ya, biar keren kan. Wal 'ida wal khalwah ya. Faman la riyadata lahu la mujahada lahu, man la mujahadata lahu la musyahada lahu. Kalau orang gak riyadhah, gak ada kedisiplinan, mustahil dia sungguh-sungguh. Kalau dia nggak sungguh-sungguh, mustahil dia dapat syuhud ya, musyahadatur rabb ya, fil wujuh, dianugerahi memandang ya pancaran nur ilahiyah, mustahil. Jadi jika ingin sampai ke makom ihsan, musyahadah itu ihsan, maka yang sampai di makom ihsan itu nggak banyak. Jadi jangan disalahkan kenapa jadi wali itu cuma sedikit, karena yang mau riyadhah sedikit, yang mau berpayah-payah sedikit. Ada yang riyadhah urusan apa? Lagi ada proyek khataman sholawat 4.444 kali. Coba aneh kasih ente proyek ke langit, mau nggak? Pasti nggak percaya ya. Baca nih, kebuka pintu langit untuk urusan langit, bukan untuk urusan bumi. Mau nggak? Ya beneran, suluk aja nggak mau ya kan. Siapa tadi yang ngomong belakang tuh? Daftar suluk. Sibuk. Emang sampai kapan ente nggak punya kesibukan? Kesibukan duniawi, ya dunia itu tuan kita atau kita tuannya dia? Benar. Kalau gitu kasih tahu dong ke si dunia itu, gue lagi mau suluk, gue mau ngaji,
kamu harus beres sebelum saya ngaji. Maka beresin kerja sebelum jam 4 ya kan. Ya kan urusan kita juga itu. Jangan ditunda ngajinya tugasnya, beresin tugasnya sebelum. Ya jangan nanti dia jadi alasan, ini semenjak saya ngaji nih proyek saya banyak yang gagal ya. Loh, masalah kita apa ya? Ya, emang ente doang yang punya urusan duniawi. Ini Pak dosen ini ya. Ini tugasnya masuk ke kuburan mana, pesantren mana nih? Jebakin kiai-kiai pakai rambut gondrong kan. Kan kalau orang menganggap kewalian itu pakai sorban-sorban kan nggak masuk kalau orang gondrong begini. Ya paling syak dikira dawir kan. Kayaknya mau minta proposal nih katanya. Pasti banyak yang hina dia. Itu kan ujian buat dia. Ahli hadis S2, pinter ngomong bahasa Arab, pernah ngeremehin aneh kan. Datang ke satu majelis dikira mau minta sedekah sama orang karena dia rambutnya begitu, sarungnya lusuh. Itu kan ujian buat dia merasa emosi nggak ketika orang itu nganggap dia pengemis, bener nggak? Pasti ya. Cuma kalau yang paham nggak begitu, dia masih nanya dia ada berita apa Gus ya, pasti gitu orang nanya kalau orang yang ngerti. Ada pesan apa buat kita gitu paling. Tapi kalau yang enggak makan habis itu kasih duit seneng juga dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu mental begitu kalau nggak dilatih nggak kuat ya. Sama dibully ini di Facebook, di Instagram, di TikTok, kuat nggak? Ntar kalau Allah masyhurkan antum di satu sosial media, lalu ada orang yang membuli, kuat nggak? Kan katanya siapa yang bersama Allah yang Al-Aziz, maka dia diwariskan sifat izzah, perkasa, walaupun semua makhluk mencacinya. Coba, paling opname, ya paling kemudian malu ketemu orang, nggak mau ketemu orang. Nggak mau terima jadwal lagi. Paling begitu ya, jangan sampai itu kan begitu kan, banci begitu ya. Kalau izzah itu nggak begitu. Izzah itu dia perkasa di saat orang-orang lemah. Kenapa dia perkasa? Karena dia tahu apa yang dia cicipi, bahwa madu itu manis dan manisnya ori, walaupun jutaan orang mengatakan madu itu pahit. Kalau orang udah nyoba, ada 1 juta orang bilang nih madu nggak manis, Ustaz. Kita udah nyoba, kita ikut rasa kita apa kata-kata orang. Kecuali Tuhan ente namanya netizen, ya. Makanya banyak artis di Korea, di Jepang itu mati bunuh diri karena umur popularitas itu kan paling cuma berapa bulan. Satu lagu viral 3 bulan bisa hilang. Lagu enak-enak hilang 3 bulan, ketumpuk. Ada yang bagus-bagus nggak bisa nongol, nggak bisa, nggak tahu lah itu formulasi gimana. Aneh mau tanya ini Bu ya, ini pertanyaan bodoh ya. Kan ada istilahnya apa? Kok yang muncul di beranda kita itu namanya apa? Algoritma itu izin si pembuat YouTube itu atau izin Allah? Ini pertanyaan bodoh. Itu disetting oleh suatu kelompok aplikasi atau lembaga, atau ada campur tangan Allah di situ? Allah campur tangan, syirik ente. Kejebak mulu. Emang Allah nggak berkuasa ke YouTube ya? Nggak berkuasa dengan algoritmanya TikTok, nggak berkuasa ya? Nah, berkuasa nggak? Beneran. Berarti yang nongol-nongol di kita itu izin Allah bukan? Apa izin BIN ya? Apa izin polisi? Apa izin Badan Intelijen Mossad? Izin siapa itu? Siapa yang gerakin semua itu? Adakah satu ruang baik offline atau online, nyata atau maya,
cyber ataupun nyata, yang tidak ada keabsolutan Tuhan di situ, ada nggak? Kalau ada yang mengatakan iya, fa anta musyrikun billah, maka Anda musyrik sejati. Ya, baik dunia yang maya itu ataupun dunia mbak maya yang nyata, itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa kita sampaikan itu? Kalau Allah yang ngatur, berarti nggak ada yang abadi pada si makhluk. Kalau antum hari ini dicaci, nggak kan selama orang dicaci. Orang dipuji jangan sedang dulu, nggak selamanya orang dipuji. Hidup emang selama-lamanya hidup. Sehat emang selama-lamanya sehat. Enggak juga kan? Kita aja dari kemarin pengen terabas belum jadi, belum kuat di tangannya. Itu contoh ringannya Bu ya. Barangkali itulah ya. Semoga Allah Ta'ala dengan kitab yang sangat apik dan elok ini menyadarkan kolbu kita, menyadarkan pikiran kita untuk menempuh jalan Allah itu happy, tapi mesti ada kedisiplinan, mesti ada kesungguhan, sehingga Allah kasih hadiah musyahadah ya, wahdatus syuhud. Amin ya rabbal. Allahumma ya Allah ya haq, salli ala abdikal haq Sayyidina Muhammad Sayyidil khalq wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah yang maha haq, mohon limpah ruahkan kepada Sayyidina Muhammad abdikal haq, nur kal mutlaq, nur ala nur, sehingga nur tersebut melimpah juga ke dalam kalbu kami. Ya Sayyidi, ya Sayyidana, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, nusalli wa nusallim alaik. Ya Sayyidana, ya Rasulullah, iqbal tahiyyatana, iqbal salamana, iqbal syauqana, uhaqqiq muradana, waj'alna minal ladhina kana fi dimni syafa'atik. Allahumma ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada Nabi Muhammad SAW. Sampaikan salam kami yang pada hakikatnya salam Engkau juga ya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam yang tiada berhenti selama ada keabadian Engkau, yang abadal abidin, sampai kapanpun itu, dimanapun itu, kepada Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balik hati, Engkau maha tahu ya Allah. Kami tidak menguasai hati kami, kami tidak menguasai jiwa kami, kami tidak menguasai perubahan di dalam hati kami. Maka ya Allah ya muqalliba qulubina, ya musarrifa qulubina, wahai yang membolak-balik hati kami, jika Engkau ubah hati kami, bolak-balik hati kami, ubahlah ya Allah dari gelap menjadi terang, dari keras menjadi lembut, dari hati yang keras menjadi bercahaya, lembut dan merindukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari tidak khusyuk menjadi khusyuk, dari ada rasa iri dengki menjadi berbaik sangka kepada makhluk, dari yang suka marah, suka emosi menjadi penyabar, dari hati yang lalai ghaflah menjadi hadir dan sadar selalu di hadapan Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah ya alim ya khabir ya khabir ya khabir, yang maha tahu semua aib kami, yang maha tahu semua masa lalu kami. Ya Allah, usturna ya sattar, mohon ya Allah tutuplah aib kami di hadapan Engkau, sehingga Engkau tidak memandang lagi ada aib pada diri kami, sehingga Engkau tidak memandang lagi ada gelap dalam jiwa kami. Meskipun kami ini benar-benar gelap ya Allah, bihaqqi Sayyidina Muhammad Nuril Anwar, dengan berkah nur yang melimpah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah,
Di dunia kami memohon syafaat Nabi Engkau dengan limpahan ma'rifat. Di alam barzakh bahkan waktu sakarat ya Allah, izinkan kami masih menyebut nama Engkau, masih merindukan kekasih Engkau, masih mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, lisan kami keluh untuk berzikir, qalbu kami susah untuk khusyuk, badan kami sakit-sakit jika sudah mulai berzikir. Ampunkan kami ya Allah, ketika menghadap Engkau tubuh ini malas ya Allah, ketika menghadap Engkau kami selalu banyak keluh kesah ya Allah. Tapi ketika kami berhadap dengan makhluk, dengan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan Engkau, kami semangat ya Allah. Ampunkan kemunafikan kami ya Allah, ampunkan kelalaian kami ya Allah. Kami telah membuat Engkau murka ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, jika Engkau melihat pada diri kami ada kemungkaran ya Allah, ada kemaksiatan, maka tegurlah kami dalam keridaan Engkau ya Allah. Jangan tegur kami dengan kemurkaan Engkau ya Allah. Fazakirna bi lutfika ya latif ya latif ya latif. Jika Engkau menegur kami, tegurlah ya Allah dengan kelembutan-Mu ya latif ya latif. Allahumma ya Allah, jika kami tidak sadar juga ketika Engkau sentuh, Engkau tegur dengan kelembutan, maka paksalah kami dengan Rahman Rahim-Mu ya Allah. Tenggelamkan kami dalam samudra cinta-Mu ya Allah, samudra Rahman Rahim-Mu ya Allah, sehingga kami terpaksa kembali hanya kepada Engkau ya Allah. Paksalah kami untuk berubah ya Allah. Ya Allah ya Jabbar ya Jabbar ya Jabbar, ya man huwa jabbarun ala khalqihi. Ya Allah, kami ini adalah makhluk-Mu, Engkau maha kuasa untuk mengubah kami kapanpun, bagaimanapun, semudah apapun, secepat apapun. Ya Allah, kami mengeluhkan, nashku ilaika ya Rabbana qaswata qulubina. Ya Allah, bertahun-tahun, berbulan-bulan kami mengeluhkan, hati kami masih keras ya Allah, jiwa kami masih sulit dididik ya Allah. Mohon ya Jabbar ya Jabbar, yang maha mudah untuk mengubah makhluknya, ubahlah diri kami menjadi hamba yang lebih mutmainnah, jiwanya lebih tenang ketika menyebut nama Engkau, jiwanya lebih senang jika bersama kekasih-kekasih Engkau, jiwanya gelisah ketika bersama selain orang-orang yang dekat kepada Engkau. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar ya Allah. Jika dihitung-hitung, amal kami tidak pantas kami masuk surga. Bahkan mata ini, hari ini lebih pantas untuk disiksa ya Allah. Apalagi telinga pendengaran kami ya Allah, apalagi lisan yang berkata-kata kasar ini ya Allah, apalagi kolbu yang tidak ada di dalamnya nur ya Allah, apalagi sir yang kosong dari kemarifatan ya Allah, apalagi ruh yang tidak merasakan penyaksian kepada Engkau ya Allah. Ya Rabb, kami ini lebih layak disiksa secara zahir ya Allah. Namun ya Rabb, namun ya Allah, ajirna minan nar, dengan Rahman Rahim-Mu ya Allah, bebaskan kami dari neraka-Mu ya Allah. Tolong hapus nama kami dari daftar ahli neraka ya Allah. Jika Engkau menetapkan kami bahwa kami disiksa di neraka ya Allah malam ini ya Allah, ya Rahman, yang namanya ditulis di semua surat Al-Quran bahwa ya Rahman dan Rahim, birahmatika ya Rahman ya Rahim, famhu asma'ana fi diwanil mu'azzabina finnar. Hapuslah nama kami ya Allah malam ini ya Allah, detik ini ya Allah, dari daftar orang-orang yang disiksa di neraka-Mu ya Allah. Wa birahmatika ya Rahman ya Rahim, faktub asma'ana fi diwani ahlil jannah. Dengan kemurahan Engkau ya Allah ya Karim, ya Allah yang maha pemurah, yang kemurahannya lebih banyak daripada apa yang diberikan, yang ditunjukkan oleh makhluknya. Izinkan nama kami yang hina ini, diri kami yang hina ini, tercatat di daftar orang-orang yang mendapatkan kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma astur auratina ya Allah, wa ajirna min kulli adzabika ya Allah, wa nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma haqqiqna bihubbik wa awsilna ila musyahadatik
warzuqna ru'yataka wa ru'yata nabiyyik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا نبي سلام عليك يا حبيب رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Yang kuat sampaikan rindunya kepada Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu alayka ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayk ya Sayyidana ya Habibana ya Safi Allah. Al-Fatiha. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa sabr. Mohon maaf salah kurangnya, semoga bermanfaat, semoga Allah ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.